bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk nusa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah, hutan, lautan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad, gelora dan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat, musyawarah menjadi pandu warga, adat istiadat lestarikan sukma budaya, gotong royong sandaran bersejarah, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan papan, bergandeng tangan tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia, mengabdi desa membangun Indonesia. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Bapak Kepala Desa Kramat, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, betul Pak ya? Iya. Untuk gambaran kemiskinan yang ada di desa itu sebenarnya bagaimana Bapak? Ya yang jelas satu, kalau kami itu semuanya itu awal dari sebuah program penyelesaian masalah itu pasti artinya dari data. Dari data kemiskinan berarti? Data apapun itu yang akan membantu kita untuk bisa menjalankan atau mengarahkan ke program apa. Itu awal itu tetap harus dari data. Contoh Ya, realnya program yang sudah ada dari data tentang masyarakat kita. Iya. Jadi yang namanya data kita kan ada data DTKS, Iya. ada CNG dari Kementerian Sosial. Iya. Data DTKS itu kan hanya data untuk masyarakat tidak mampu. Tapi jangan lupa bahwasannya sebetulnya masalah kesejahteraan sosial itu ada yang namanya data PMKS. Iya. Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kalau nggak salah ada 26 kriteria. Itu harus sebetulnya harus kita tangani semua kalau namanya masyarakat Indonesia mau sejahtera. Sudah ditangani Pak di desa? Kami berupaya untuk menangani semua, tapi memang belum bisa. Dan memang salah dari 26 PMKS itu salah satunya itu adalah data untuk masyarakat tidak mampu. Jadi kan untuk masalah masyarakat tidak mampu. Terus yang kedua disabilitas. Itu yang sekarang baru menjadi fokus itu kan di situ. Jadi kadang itu orang itu tahunya yang namanya masalah kesejahteraan itu ya ketika tidak mampu secara ekonomi atau masalah di disabilitasnya itu yang akhirnya juga mempengaruhi faktor ekonomi. Jadi pandangan orang itu hanya seperti itu. Maka kita jangan lupa bahwa kita ada masalah kesejahteraan sosial. Bagaimana kita bisa mensejahterakan manusia kalau kita tidak tahu yang namanya permasalahan kesejahteraan sosial. Itu yang menjadi awal kita. Jadi langkah awal kita itu di situ. Tanpa data bullshit kita nanti bisa menyelesaikan masalah. Tanpa data bullshit kalau kita nanti akan bisa membuat program. Betul. Berarti sesuai dengan program Kementerian Desa itu ada SDGs desa itu. Usung kegiatan program itu melewati data gitu Pak ya. Baru setelah itu kita lihat, oh ternyata data DTKS saya sekian. DTKS sendiri itu ada beberapa indikatornya. Yang pertama terkait dengan bantuan sosialnya. Oh gitu. Ya, bantuan sosial itu satuannya KK. Yang kedua ada indikator di DTKS itu sendiri tentang bantuan kesehatan. Misalnya disabilitas itu bukan bantuan kesehatan, jadi bantuan pemerintah yang dalam bentuk bantuan kesehatan, GIS. Oh iya. Fasilitas kesehatan istilahnya gitu. Itu kan satuannya itu kita juga harus tahu. Dan itu memang ada aturan-aturan. Kalau nggak salah aturannya itu maksimal 30% dari kita, dari jumlah itu. Saya sampai dengar kami di pendamping lokal desa itu dengar itu sampai ketika membuat program pembangunan itu kadang ada yang sebagian melirik di pembangunan desa.
di Desa Kramat. Nah, saya tanyakan itu loh, program yang sudah real, sudah dilaksanakan oleh Desa Ya, jadi Kramat itu kalau- apa saja? Kalau kami untuk mengatasi masalah Kemiskinan ekstrim. kita belum bicara kemiskinan ekstrim ya. Iya. Jadi untuk masalah kemiskinan dulu ya, kita kalau yang program dari pemerintah sekarang dengan mandatori pemerintah untuk BLT yang sudah dilaksanakan itu kan mandatori ya. sudah terlaksana dengan baik. Ya insya Allah kami sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Dan Sesuai dengan regulasi yang ada dan menurut kami juga penerima manfaat itu juga subjektif kami sesuai dengan kriteria yang ada. Menurut kami itu bermanfaat Pak untuk warganya atau insya Allah bermanfaat. dan tanggapan masyarakat juga bahagia atau menghambur-hamburkan Kalau yang namanya bantuan nanti ada masyarakat yang merasakan pasti bermanfaat. tetap Iya. bahagia tak? Tapi kalau saya boleh menyarankan Iya. sebetulnya ya bantuan yang sifatnya bantuan langsung tunai Iya. itu hanya untuk mengatasi dalam jangka pendek. Oh gitu. Iya, yang jangka panjangnya itu yang harus kita pikirkan bagaimana mereka juga tidak ketergantungan terhadap itu dan sebagainya. Tapi kita tidak memberi makan seseorang itu langsung kita kasihkannya, tapi kalau perlu kita kasih airnya. Oh gitu. Sudah ada pandangan Pak untuk jangka panjangnya mungkin nanti Ya, dilakukan. kita sudah jangka panjang aja, tapi kami sudah sedikit untuk menjalankan melaksanakan. Sudah melaksanakan. Iya. Misalnya apa Pak? Jadi program pemberdayaan masyarakat itu salah satu yang untuk mengatasi masalah kesejahteraan. Kalau saya ngomong tuh bukan untuk mengatasi masalah kemiskinan ya, Iya. tapi masalah kesejahteraan. Kesejahteraan sosial. Ya, Wujudnya. ya teman-teman kita dorong untuk bisa membuat sebuah kelompok usaha bersama. Sudah terbuat kayaknya Pak ya. Ada beberapa. Saya dengar-dengar ada itu. beberapa yang sudah terbuat. Ya. Dan memang karakteristiknya kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di wilayah kita. Sekarang juga kami buat semacam aplikasi yang itu kalau dilihat sekilas ya ada manfaatnya. Iya. Tapi bagi kami itu yang akan sangat bermanfaat karena kami akan tahu detail tentang si anak ini yang ada di posyandu kondisinya seperti apa. Karena kita di sistem kami ya, aplikasinya ada grafik yang sesuai dengan Iya. KMS dan KKA itu. Jadi kita membuat seperti itu. Tapi kita online kan jadi kita pakai online. Yang perlu kami tanyakan ini Bapak tentang kebenarannya. Untuk KUB yang ada di desa itu sudah katanya itu ada produk unggulan yang itu akan dijadibakukan produk unggulan desa. Betul ada di desa itu. Jadi ini ya, saya hanya sebagai saya jadi kepala desa, Iya. saya sampaikan ke masyarakat bahwasanya saya jadi kepala desa itu bukan decision makernya, bukan sebenarnya juga decision maker. Saya bukan yang mengkonsep semuanya, tapi saya yang akan memfasilitasi. Dalam arti Iya. apa yang menjadi keinginan masyarakat itu yang harus kita ambil. Nah, kita itu di sini karena kehidupan kami, Iya. kita betul-betul bisa berpikir lebih. Oh gitu. Untuk bisa membuat Harus inovatif Pak ya, betul ya Pak. jadi memang kita hanya seperti itu. Intinya apa sih kita di pemerintahan, Iya. kita di kelembagaan, kita di apa itu sebetulnya kata kuncinya itu satu. Funding kita itu mestinya satu. Iya. Bagaimana bisa membuat bangsa dan negara ini sejahtera lahir dan Wes. itu mestinya. Iya. Iya. Wahai teman-teman sahabat desa, ayo bergandeng